Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam perkuliahan online mobile programming. Kali ini kita akan mempelajari tentang database pada Android. Database yang digunakan, kita akan menggunakan SQLite ya. SQLite sendiri itu merupakan salah satu database yang bisa ada di dalam library Android. Oleh karena itu kita tidak perlu include tambahkan dependensi lain-lain karena sudah termasuk di dalam paket Android-nya. Selain itu bisa dikatakan ringan ya karena kecil ukurannya dan bisa standalone atau berdiri sendiri. Jadi tidak memerlukan server atau client server juga. Selain itu SQLite sendiri pun itu free dan projectnya tidak bermasalah kalau kita gunakan untuk aplikasi komersil. Pada umumnya sama ya, di dalam SQLite nanti akan mendukung beberapa tipe data, diantaranya untuk numerik ada integer, float, dan double. Untuk teks ada char, varchar, dan text. Ada datetime dan juga blob. Nanti untuk penggunaan dari SQLite ini di Android itu melalui dua subclass atau katakanlah keturunan kelas dari pertama SQLite Open Helper. Ini merupakan kelas yang bisa dikatakan sebagai perantara dalam melakukan operasi atau aktivitas ke dalam SQLite tadi. Jadi nanti di dalam SQLite Open Helper ini kita akan mempunyai 3 metode yang perlu di override. Ada onCreate, onUpgrade, dan onOpen. Lalu kelas yang kedua itu adalah SQLite Database. Dan ini bisa dikatakan merupakan SQLite secara realnya, database yang aslinya. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan database mau membuat SQLite, sebetulnya adalah SQLite database inilah yang digunakan kelasnya. Sedangkan SQLite Open Helper itu adalah tools digunakan untuk membantu dalam pengoperasian SQLite tadi. Nanti dalam praktikum nanti atau pembelajaran ini kita akan membuat suatu database dan mencoba untuk menampilkan data di dalamnya dulu. Untuk tambah data, update dan delete itu akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Kita beri contoh, kita mempunyai tipe set data seperti ini. Kita punya NIM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Tipe datanya integer, teks dengan defaultnya null dan primary key-nya ada di NIM. Nah, sebetulnya suatu SQLite database itu biasanya mempunyai primary ID. Namanya istilahnya adalah raw ID dan ini bisa kita gunakan sebagai pembanding sebetulnya. Tapi raw ID ini kita mungkin perlu atau supaya lebih mudah dibaca atau visualisasi datanya lebih bagus, maka kita tetap gunakan primary key yang salah satu atributnya, yaitu di sini contohnya adalah NIM. Nanti ketika kita buat project baru, kita akan buat suatu kelas biasa. Nah, seperti itu ya. Nanti sekaligus didemonstrasikan ya, kita akan coba saja kalau gitu. Kurang lebih ilustrasinya nanti ketika dijalankan, kita akan memunculkan satu interface atau antarmuka di mana di dalamnya ada suatu daftar. Nah, daftar ini sebetulnya menggunakan komponen list view. Nanti kita akan input datanya membutuhkan suatu array tambahan ya. Kita akan input ke sana dan proses inputnya nanti akan ditambahkan di kemudian hari atau di pertemuan selanjutnya. Nah, kita akan coba dulu buat projectnya. Misalkan aplikasinya adalah Sync Database ya. SQLite. Sesuaikan seperti biasa, disesuaikan saja konfigurasinya. Activity utama di main activity. Kita tunggu sampai
Gradle-nya beres untuk synchronize ya. Perlu sambil menunggu kita akan coba perhatikan kembali kode yang akan kita buat. Pertama kita akan membuat jika sudah selesai di synchronize itu akan seperti biasa akan terbuka. Kita akan coba buka atau tambahkan suatu kelas ini ya, SQLite ke Open Helper. Namanya adalah datahelper.java. Jadi kita buat kelas baru di Java, berarti di sini ya di main satu directory kan saja dengan main activity. Buat new Java class. Nah, kita buat namanya adalah datahelper. Datahelper.java. Super kelasnya nanti tambahkan saja, tapi kalau mau di sini juga silahkan. Nah, kita punya kelas data helper ya. Di sini penting sekali untuk mengextend atau mengparentkan ke SQLite Open Helper. SQLite Open Helper ya. Seperti ini, otomatis dia import juga di atas. Apa nih salah? Nah, ini jangan dulu panik atau error. Aduh, kenapa salah nih? Tadi sudah disampaikan sebelumnya kalau kelas SQLite Open Helper ini itu perlu me-override beberapa metode atau katakanlah tadi metode bawaan dari parentnya yang harus itu adalah on create, on upgrade, dan on open. Jadi kita harus meskipun tidak terlalu penting atau tidak terlalu digunakan, kita bisa gunakan atau override dulu aja. On create tentu saja akan ke-trigger ketika SQLite Open Helper ini atau kelas ini dibuat, atau ketika ada objek yang menginstant suatu data helper. Sedangkan on upgrade itu ketika ada proses upgrade seperti itu. Nah ya, jadi kita coba buat kita coba untuk buat konstruktor dulu di sini. Bisa juga Anda buat atau kita buat dulu beberapa field di sini, yaitu database name, database version juga. Dan ini merupakan field, ini mengoverride juga. Field ini bisa dikatakan defaultnya seperti ini. Ini kita akan gunakan sebagai database name-nya. Nanti otomatis akan kesimpan di dalam storage Anda. Seperti itu. Oke. Kita akan coba buat dulu konstruktor ya. Tadi berarti kita buat si field-nya dulu. Supaya errornya hilang, ini kita coba implement dulu override. Kita override adalah public void on create ya. Untuk on create di sini parameternya itu ada database-nya. SQLite database, kita beri nama DB saja. Lalu override kedua itu adalah salah simbol. Override kedua kita akan mencoba mengoverride-kan on upgrade ya, on upgrade. Di sini sama di upgrade juga adalah ada 3 ya kurang lebih ya parameternya. Ada SQLite database, bisa DB juga, atau ada 2 lagi ya, integer dan 2 seperti ini. Kita punya 2. Nah ini sekarang masih error ya. Ada yang harus di override juga adalah konstruktornya. Kita buat berarti konstruktor public data helper
Kebetulan yang digunakan di data helper ini adalah si konteksnya ya. Konteks. Jangan lupa diimport. Kita coba buat tadi adalah gunakan metode super ya untuk menuliskan si konstruk ini. Tadi sebelumnya sudah saya copy. Kita buat academic.db. Kebetulan saya sendiri sudah membuat ya, ini sudah ada, jadi nanti takut tertimpa. Dibuat misalkan AKM saja ya. Nah, di sini kita akan coba tuliskan adalah si konteks ini. Oke, dimasukkan ke sana. Selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan bukan metode ya, aktivitas di dalam lebih ke arah kode di dalam onCreate ya. Apa yang akan dilakukan ketika SQL on data helper ini digunakan? Tentu saja pertama kali kita gunakan adalah biasanya pada onCreate ini kita mencoba untuk membuat data dummy atau meng-create tabel. Karena database sendiri atau database SQLite ini, jadi nanti kalau ketika dipanggil si data helpernya di Android atau di aplikasi, itu kalau tidak ada tabelnya nanti mau disimpan di mana ya? Maka kita harus create dulu tabelnya. Di sini kita akan menggunakan fungsi atau execute SQL. Kita lihat di sini ada kodenya ya. Pertama adalah kita buat string SQL-nya. Ini sebetulnya bisa langsung bisa langsung saja di dalam execute SQL-nya. Jadi kita akan menggunakan metode namanya db.execSQL. db sendiri merupakan parameter dari SQLite database atau tipenya SQLite database yang dijadikan parameter untuk onCreate ini. Tadi ya. Jadi kita akan SQL ini merupakan hampir notasinya hampir sama atau sintaksnya hampir sama dengan SQL pada MySQL, query pada MySQL ya. Kita akan buat suatu tabel namanya mahasiswa sesuai dengan tabel di atas, keterangan di atasnya ada, yaitu mempunyai name, nama, tanggal, dan jenis kelamin dan alamat ya. Name, kita lihat query-nya create table mahasiswa, name integer, primary key, nama itu text null, tanggal text defaultnya null, jenis kelamin text defaultnya null, dan alamat text defaultnya null juga. Kita juga bisa tambahkan pada locate itu data onCreate plus SQL-nya apa. Tapi sebetulnya tidak juga nggak apa-apa. Tidak mempengaruhi terhadap aplikasi, ini hanya untuk monitoring. Utamanya adalah db.execSQL. Nah, ini akan mengexecute query dari string SQL di atas. Nah, biasanya ini kalau misalkan sudah ada tabelnya, maka dia kan otomatisnya tidak akan dijalankan. Selanjutnya adalah kita mencoba untuk membuat data dummy. Nah, ini mungkin kalau database-nya nanti udah ada, ini bisa kita hilangkan. Karena kan ini untuk ibaratnya apa ya? Kita mau mendemonstrasikan penggunaan SQLite ini. Kalau tidak ada datanya nanti sulit untuk menggunakannya. Atau menampilkan datanya gimana ya? Kita akan coba buat dulu data dummy. Ini bisa di-delete nanti kalau sudah jalan ya. Dan artian kalau Anda sudah proses create, update, delete, dan lain-lainnya itu sudah selesai, ini bisa dihilangkan atau dikomentari. Query-nya intinya sama, kita gunakan execute SQL. SQL-nya kita gunakan query seperti biasa, insert into mahasiswa. Values-nya apa? Seperti ini ya. Oke. Kita akan coba dijalankan ini atau kita salin. Oke, sudah dimasukkan ke dalam Android Studio-nya.
Intinya adalah apa namanya ya? SQL-nya apa, lalu execute SQL-nya menggunakan db.exec_sql. Di sini juga kita bisa apa namanya ya? Ya, sebetulnya kalau kita bicara dalam bahasa pemrograman web itu mirip seperti MySQL query ya kalau di SQLite ini. Apa namanya? Exec_sql ini. Jadi query yang berkaitan dengan database kita bisa execute menggunakan db.exec_sql. Ini sangat sering kali digunakan nanti. Oke, asumsinya setelah kita buat helper ini, kita otomatis akan membuat atau menjalankan database yang mempunyai SQLite yang mempunyai database dengan kriteria namanya akm.db, lalu mempunyai tabel mahasiswa dengan fieldnya yaitu NIM, nama, tanggal, jenis kelamin, dan alamat. Dan kita mempunyai data dummy itu 3 ya, mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3. Selanjutnya kita akan coba untuk menampilkan data tersebut. Bagaimana caranya? Kita coba ya. Penggunaan atau menampilkan data dari database, kita bisa menggunakan semua komponen sebetulnya. Semua komponen bisa kita gunakan untuk menampilkan data, baik itu edit text atau label atau text view. Tapi untuk daftar biasanya yang lebih enak menggunakan list view. Di sini untuk komponennya sendiri kita akan coba buat layoutnya menggunakan relative layout supaya posisinya bisa direlatifkan ya. Karena tadi ada satu komponen kan yang disimpan di paling bawah itu, maka lebih enaknya menggunakan relatif. Kalau linear itu tidak akan bisa ya, karena akan berderet secara horizontal atau vertikal. Di dalam layout di sini yang penting kita gunakan adalah elemen namanya list view. Sisanya itu kita punya button itu hanya untuk menambahkan atau sebagai tombol untuk menambahkan atau menampilkan activity input data. Untuk menampilkan data dari database cukup kita punya list view saja. List view di sini kita beri ID namanya list view 1. Kita akan coba masukkan ini ke sana ya. Oke, kita coba masukkan ke dalam activity main XML layout. Di sini saya akan juga gunakan linear saja karena contohnya cuma satu saja ya. Mungkin nanti akan digunakan relatif kalau sudah ada tombol tambah datanya. Silakan untuk Anda coba untuk gunakan relatif sesuai dengan keterangan di modul ya. Oke, kita punya list view. Kita akan coba gunakan di dalam activity Java sekarang. Nah, ini penjelasan untuk activity Java. Kita memerlukan nanti beberapa variabel atau identifier, yaitu diantaranya ada string. Sebentar. Jadi di activity Java ini kita akan sebetulnya di menu atau method onCreate ini sebetulnya ada kurang lebih ada 2 yang penting itu di sini, yaitu membuat set onClick listener pada button, tapi kan kebetulan di demo saya nanti di sini tidak menggunakan button, jadi tidak membutuhkan onClick listener, tapi kalau untuk praktikum selanjutnya atau penjelasan selanjutnya nanti akan dibutuhkan. Lalu ada ini ya, DB Center sama dengan kita buat data helper untuk si data helper itu kelas yang tadi ya, data helper untuk penggunaan database di metode ini atau di aplikasi ini ya. Nanti kita punya salah satu metode namanya refresh list. Kenapa harus dibuatkan metode terpisah? Karena ini akan digunakan berkali-kali ya, atau dengan katakanlah sama seperti namanya refresh. Ketika kita tambah, kita akan merefresh atau menampilkan ulang. Dengan kata lain, proses refresh list ini adalah proses menampilkan data ke dalam list view tadi. Jadi di dalam
intinya untuk menampilkan data kita lihat ada di metode refresh list ini. Kita lihat di dalam refresh list di sini kita punya SQLite database. Kita akan gunakan sesuai dengan data helper yang kita digunakan ya, seperti ini. Yaitu DB Center namanya. Anda juga bisa menggunakan DB Helper atau apa namanya. Contohnya di sini adalah DB Center. DB Center tadi kita sudah set ya, kalau DB Center itu merupakan data helper untuk konteks yang main activity ini. Di sini SQLite database kita dapatkan dari data helper tersebut, yaitu dengan metode getReadable_database. Nah, di sini kita akan mencari tahu nih ada database yang bisa read nggak di dalam data helper tersebut. Nah, otomatis nanti akan masuk ke akm.db tadi ya, yang sudah dimiliki oleh si data helper si data center atau data helper kita. Lalu kita masukkan ke dalam objek namanya db. Ketika dibuat seperti ini, otomatis nanti kita akan mempunyai yang namanya ini ya, tadi karena sudah di instant otomatis sudah punya tabel karena kan on create tadi akan dijalankan. Maka on create dan on konstruktornya. Selanjutnya akan kita buat kursor. Kursor sendiri itu merupakan gimana ya? Itu adalah kursor di sini merupakan kursor di sini bisa dikatakan secara teknisnya itu adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan hasil execute query. Biasanya terutama yang menggunakan seleksi ya. Jadi kursor di sini, kursor sama dengan db.rawQuery select bintang pro mahasiswa. Artinya apa? Query ini akan dijalankan dan otomatis akan memiliki data kan ya, bersifat multiple atau multi object lah. Nanti akan digunakan di kursor atau masuk ke dalam kursor sehingga kita bisa membayangkan si kursor ini mempunyai data seperti tabel atau list mahasiswa tadi ya, baik itu dari NIM, nama, jenis kelamin dan lain halnya. Nah, itu tidak bisa kita langsung masukkan ya dari db.rawQuery langsung kirimkan ke ke list atau ke objek. Kita tidak bisa seperti itu, tapi kita butuh suatu wadah yang menyimpan si data tabel tersebut. Nah, itu adalah disimpan ke dalam kursor istilahnya. Lalu kita punya namanya daftar, itu adalah digunakan untuk mengetahui berapa banyak sebetulnya bisa dikatakan bukan jumlahnya ya, tapi si daftar ini nanti akan digunakan untuk menangkap value yang dihasilkan oleh atau dimiliki oleh kursor tadi. Maka di sini kita bisa lihat daftar sama dengan suatu array string yang jumlah elemennya itu adalah besar dari atau banyaknya data yang didapatkan dari hasil query tadi atau data yang dimiliki oleh si kursor, atau kita lihat kursor.getCount. Lalu selanjutnya kursor.move to first itu untuk mengarahkan indeks, atau katakanlah si kursor ini indeksnya itu akan diarahkan ke nomor pertama atau urutan paling awal. Di sini kita akan coba untuk melakukan looping. Jadi dimulai dari 0 sampai ke maksimalnya ya, atau banyaknya data atau get count tadi. Ini bisa menggunakan i juga indeksnya, sebetulnya tidak masalah ya. Lalu kita akan gunakan kursor indeks ini cc itu sebagai indeks dari si kursornya. Nah, untuk mengarahkan ke indeksnya yang kursor selanjutnya, atau katakanlah ke 0. Di sini berarti ke 0 ya. Maka kita bisa gunakan metode kursor.move to position, yaitu si indeksnya, yaitu cc.
Maka nanti setelah diarahkan ke sana, kita coba masukkan nih ke dalam indeks tadi. Daftar array string daftar, indeks ke CC atau 0, itu kita masukkan string atau get data nih yang dimiliki oleh si kursor tadi. Nah, ini kan si kursornya sekarang sudah mengarah ke indeks yang ke 0. Kita arahkan atau get string, yaitu kursor dot titik get string. Nah, ini 0 itu merupakan urutan nama fieldnya. Berarti kalau kita lihat ya dari jumlah tabel sebelumnya, kita lihat jumlah tabel sebelumnya atau nama tabelnya. Sebentar. Nah, pada tabel ini kita bisa lihat ya, si tabel ini kita punya NIM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Nah, get string 0 itu berarti mendapatkan string untuk field yang ke 0 atau dengan kata lain si NIM. Get string 1 nama, get string 2 jenis kelamin, dan sampai ke jumlah fieldnya. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan atau masukkan nih ke dalam array string daftar, yaitu kursor get string ke 0, dan jangan lupa di-convert juga ya, meskipun ini get string tapi tetap saja string, bukan string biasa. Jadi kita harus convert ke to string, ditambah beberapa, kalau diperlukan Anda boleh tambah concat ya, minus atau strip, ditambah kursor get string 1. Jadi dengan kata lain saya akan mencoba untuk menampilkan NIM dan namanya. Selanjutnya adalah baru kita coba nih, kita punya daftar array atau array string yang namanya daftar. Nah, ini nanti setelah dijalankan move to sampai dia move to position lagi ya, terus looping lagi sampai dia ke jumlah paling terakhir, maka dia akan berhenti otomatis. Semua data yang ada di dalam kursor atau di tabel tersebut itu akan masuk ke dalam daftar array string daftar. Lalu kita akan coba masukkan ke dalam list view ini, list view yang tadi sudah kita buat. Namanya adalah list view 1. Kita find view by ID, lalu set adapter. Nah, adapter di sini kita gunakan adalah array adapter. Ini bisa menggunakan template ya, atau theme-nya, layout seperti apa. Nah, ini sumbernya adalah si array daftar. Setelah itu kita set selected untuk true-nya seperti ini. Nanti akan muncul ya, kita akan coba dulu. Nah, ini saya gunakan saja using database yang sudah selesai. Kebetulan di sini kursor get string-nya daftarnya itu hanya 1 ya. Nah, kalau di sana berarti ada 2, ditambahkan lagi di sini plus minus plus kursor get string ke 0 berarti ya. Tadi kan nama, sekarang ke 0-nya. Save. Nah, itu barangkali untuk yang menampilkan saja seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah kita set on click set on item click listener. Jadi ini merupakan event atau metode yang dilakukan ketika list ini. Nah, list ini ya, ketika ini kan akan muncul list atau tiap list itu punya item. Nah, ketika itemnya diklik, kita akan berikan menu. Jadi mirip seperti menu konteks ya. Yaitu caranya adalah dengan menambahkan menu di sini. Namanya on item click listener ya, atau set on click listener ini. Metode namanya set on click listener. Jadi mirip seperti on yang button waktu itu ya. Set on item click listener. Nanti otomatis akan dijalankan atau di generate ya nanti. Kita metode baru namanya on item click.
Di sini ada kurang lebih banyak parameter. Ada adapter view-nya, ada view-nya, dan indeks yang lain juga, ada parameter lain juga. Nah, di sini kita bisa menggunakan apa ya? Namanya alert dialog. Jadi yang tombol menu seperti dialog itu atau alert itu kan itu adalah alert dialog, di mana namanya adalah kelas objeknya kita generate instant namanya builder. Di sini si builder ini kita akan set title-nya yaitu pilihan. Nah, kita bisa lihat ya tadi ketika ini dijalankan muncul pilihan, ini set title-nya. Nah, makanya di awal kita punya final suatu objek namanya dialog item, di mana dia merupakan suatu array atau dari tipe karakter ya, atau char sequence. Di sini kita lihat ada lihat data, ada update data, ada hapus data, yang dimana ini elemen ini akan menjadi menu dari ininya, lihat data, alert dialog builder ini, update data dan hapus data. Sehingga nanti kita set item tersebut, dialog item ini, set item, dialog item sesuai dengan ini, dan ini juga kita bisa buat fungsi, yaitu ketika si dialog item itu dipilih kita akan ngapain, atau dialog interface on click listener. Jadi kita buat listener lagi ketika pilihan ini dipilihnya seperti ini. Nah, kebetulan saya udah membuat ini. Tapi ini akan dipelajari nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu kurang lebih penjelasannya. Nanti kurang lebih hampir sama dengan ini ya. Kurang lebih hampir sama selanjutnya dengan tombol dan lain-lain. Tapi mungkin yang agak berat itu adalah pertama adalah di database sendiri. Saya harap Anda mencoba untuk pelan-pelan saja dulu. Lakukan sampai refresh list dulu. Kalau sudah tampil baru lanjutkan ke penambahan set on item click listener. Silakan kalau ada pertanyaan boleh di komentar dan di classroom. Untuk kuliah online-nya sampai di sini. Sekian dan terima kasih.